Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mencoba menganalisis sebuah video drama pendek yang berjudul Anak karya Putu Wijaya. Tapi sebelum itu mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Waktu kamu kecil sayang, Bapak dan Ibu dua-duanya bekerja. Kami titipkan di rumah tetangga. Sesudah mulai agak besar, kamu mulai kami suruh-suruh ini dan itu untuk nganter, bantu ibu kamu nganter bapak. Bukan karena kami kejam, tapi latih kamu jangan jadi manja. Karena anak sematawayang memang kebanyakan kolokan, bandel, males, tapi cengeng. Hanya suka nuntut, tapi bisanya hanya kentut. Seperti anak tetangga yang kayak itu. Begitu dimanja, dijaga seperti berlian. Apa yang dia mau harus dapat cepat dan tak boleh telat. Salah sedikit, orang tua dicipta. Tapi setelah gede, masa orang tua diperlakukan seperti pembantu? Pantas si balik kundang dikutuk ibu jadi batu. Kamu tidak begitu sayang. Kamu tidak manja. Tidak kecewa orang tua tidak punya apa-apa. Kamu bukan anak durhaka. Kamu tidak pernah menuntut. Hari raya tidak diberikan baju baru, tetap tertawa. Ke sekolah tidak dikasih uang jajan, tidak ngutung. Tak bisa beli buku, tetap bintang kelas. Jalan kaki 5 km tiap hari, tak pernah mengeluh. Tak pernah les ini atau itu, malah jadi S3. Tapi lihat itu anak-anak sekarang, terlalu manja. Belum lahir sudah nguras duit. Waktu dilahirkan, bayar rumah sakit cukup buat beli rumah petak. Urusan vaksin selama balita, biaya TK, playgroup, sampai SMA sama dengan penghasilanku seumur hidup. Belum beli sepatu, kostum, piknik, jajan, ulang tahun, nonton konser pop Korea di luar negeri, komputer, HP, mobil bisa miliaran. Belum minta perhatiannya melebihi umur yang kita punya.
punya anak sekarang jadi bikin susah. Biayanya terlalu mahal. Kalau tidak diurus, kita dipersalahkan. Kalau diurus, kita kewalahan. Keadaan sudah terlalu banyak berubah. Tidak ada tetangga lagi yang mau dititipi anak kalau kita sibuk. Banyak ancaman yang menerkam anak kalau kita lalai. Kendor sedikit, setan yang ada di internet bisa nyaplok atau kena sabet oleh para gerombolan yang menjajakan narkoba lewat permen Atau diculik untuk pemerasan, dijual, diambil organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri. Kenalanku yang kawin dengan bule Amerika di New York, kalau meninggalkan anak sendirian dalam rumah di flat untuk keluar buang sampah, itu bisa dituntut. Sebab anak itu bukan milik orang tua, tapi milik negara. Akan diambil pengasuhannya kalau orang tuanya mentelantarkan. Ribet, ruwet, risak, sesak, jadi lebih baik tak punya anak. Kita bisa bebas, lepas, bablas, dan amblas. Nah, setelah melihat video drama tadi, saya akan mencoba menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur pementasan sebuah drama. Apa saja sih unsur-unsur pementasan sebuah drama? Yang pertama yaitu tata rias, kemudian kostum atau pakaian, kemudian tata panggung, dan juga tata bunyi. Tata rias yang digunakan dalam drama ini menurut saya sangat baik ya, dimana si ibu itu menggunakan sanggul dan make up yang digunakan juga seadanya, maksudnya tidak berlebihan, tidak mencolok, dan tidak juga tipis atau tidak terlihat, jadi tidak berlebihan, sederhana, menggambarkan sosok ibu yang sederhana, yang kalem. Kemudian tokoh anaknya juga sudah tidak begitu banyak riasan, tapi sudah bisa disimpulkan bahwa dia itu adalah tokoh anak dalam drama tersebut. Kemudian pakaian atau busana, kostum yang digunakan dalam tokoh atau pemain tersebut, saya rasa sudah baik juga, dimana si ibu dan si anak ini menggunakan pakaian sederhana. Si ibu menggunakan kayak kebaya gitu ya, kayak biasa, dan anaknya menggunakan apa ya, seperti pakaian Jawa tapi dari kaum menengah ke bawah. Kan dalam drama tersebut juga keadaan ekonomi di dalam drama tersebut itu kan menengah ke bawah gitu. Terbukti dalam dialognya si ibu yang mengatakan bahwa kehidupannya dulu
juga saat dia mencari uang, anaknya juga tidak terlalu banyak jajan, tidak terlalu menuntut, sedangkan membandingkannya dengan tetangganya yang kaya raya itu anaknya menjadi manja dan lain sebagainya, secara tidak langsung menyampaikan bahwa keadaan ekonominya itu standar gitu ya. Kemudian setelah pakaian busana atau kostum, ada tata panggungnya di situ. Seperti menurut saya itu terjadi di ruang tamu, ada kursi di mana ibunya duduk di situ, kemudian anaknya duduk di bawahnya, di belakangnya juga setnya itu seperti dinding gitu ya, dengan dinding kayak apa, kayu gitu. Saya rasa itu terjadi di ruang tamu. Meskipun hanya kursi, hebatnya pemainnya itu dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya meskipun hanya ada kursi di situ. Kemudian setelah tata panggung ada tata bunyi, tidak banyak, mungkin tidak, hanya suara dialog pemain saja, tidak ada musik, tapi sudah bagus sih menurut saya dramanya tersebut, apalagi ketika ditambahi suara jangkrik mungkin, atau ditambahi musik-musik yang cocok dalam mengiringi dialog mereka, mungkin juga menjadi tambah lebih baik sehingga tidak hening saja. Tapi menurut saya itu juga drama tersebut juga sudah sangat-sangat baik. Kemudian selain dari 4 itu, ekspresi muka dari pemain itu, apalagi saat si anak itu menjelaskan tentang kegelisahannya dalam merawat anak di zamannya itu, juga menurut saya itu sudah bagus sekali. Dimana dari nadanya yang semula rendah saat berbicara kepada ibunya, kemudian saat menceritakan kegelisahannya menjadi naik, dan juga ekspresinya juga mendukung. Kemudian tanggapan ibu dalam menanggapi cerita anaknya juga sangat baik, ibunya ekspresinya juga baik. Kemudian pelafalan dialognya juga jelas, dapat ditangkap apa yang dibicarakan, dan juga bahasa yang digunakan juga sudah merupakan bahasa yang mudah difahami, karena kata-kata yang banyak digunakan itu adalah kata-kata yang kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari begitu, dan tidak ada mungkin bahasa-bahasa asing gitu atau bahasa-bahasa gaul, sehingga menurut saya sangat mudah dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.